Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Sifaul Amin selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Penanaman Modal yang insya Allah selalu diberikan kesehatan, kenikmatan, dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini akan menyampaikan hasil analisis saya, yang mana analisis saya membahas terkait investasi IKN. Baik, nama saya Muhammad Nasrul Hakim, NIM belakang 073. Terkait berita yang saya dapatkan atau berita yang saya kutip atau berita yang saya analisis berasal dari hukumonline.com. Kemudian dari judulnya berita tersebut yaitu merangkul peluang dan tantangan investasi di IKN Nusantara. Saya analisis dari awal terkait tema merangkul peluang dan tantangan investasi di IKN Nusantara. Saya lihat keseriusan pemerintah untuk memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar kepada para pelaku usaha untuk mendukung percepatan pembangunan proyek IKN dapat menjadi peluang sekaligus tantangan. Peran investor amatlah penting dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara atau bisa disebut IKN. Pasalnya berdiri di atas total lahan kurang lebih 259.000 hektar. Implementasi pembangunan IKN tidak dapat melakukan sendiri oleh pemerintah. Dengan apa? Dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional atau bisa disebut dengan singkatan RPJMNN pada tahun 2020 sampai 2024 sendiri. Adapun terdapat kebutuhan pendanaan IKN mencapai kurang lebih 466 triliun. Dari jumlah 466 triliun tersebut, pemerintah berkomitmen untuk memberikan dana pembangunan IKN sejumlah 20% untuk APBN. Selanjutnya 80% sisanya diperoleh dari investor sendiri. Untuk menarik minat investor, dari pemerintah memberikan ataupun menawarkan berbagai kemudahan. Kemudahan meliputi kemudahan berusaha, meliputi perizinan, meliputi perpajakan, dan meliputi konsesi lahan, dan lain sebagainya. Kemudian, Kepala Otorita IKN, Bambang Susanto, mengatakan untuk memfasilitasi investasi di IKN, pemerintah telah menerbitkan kebijakan khusus yang mana diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di IKN. Kemudahan tersebut menjadi ada potensi besar dari investasi IKN yang berasal dari berbagai sektor seperti perumahan, transportasi, energi, dan peristiwa, dan lain-lain sebagainya. Saya amati pada narasi ini, kota atau Indonesia ini memiliki harapan menjadi pusat yang mana
harapan kedepannya yaitu kota diharapkan menjadi pusat investasi dengan pemerintah berencana untuk mendirikan pusat penelitian, pengembangan, serta menarik perusahaan teknologi ke kota tersebut. Adapun menjadi proses upaya pemerintahan tersebut hingga bulan April 2023, otorita IKN mencatat sekitar 167 investor dari dalam negeri maupun luar negeri yang telah berminat untuk berinvestasi dengan mengirimkan letter of intent untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN. 5 diantaranya telah menerima surat izin prakarsa atau letter to protect atau bisa disebut sebagai LTP dari pemerintahan untuk melakukan pembangunan di IKN. Menurut Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Denis Hasumadilaga, mengungkapkan perkembangan konstruksi infrastruktur dasar IKN tahap 1 mencapai 38,1% dan seluruh kegiatan berjalan sesuai jadwal. Kemudian pembangunan IKN tahap kedua juga sudah dilakukan seperti gedung Kementerian Koordinator 2, rumah susun ASN IKN, serta beberapa infrastruktur dasar IKN ditargetkan selesai insyaallah pada bulan 2024, yakni pengelolaan air bersih dan jalan untuk meningkatkan konektivitas ke kawasan IKN. Saya baca lagi, IKN ini sedang dalam proses undang-undang yang diterbitkan tadi sedang dalam proses pembahasan revisi di DPR. Aturan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN telah mengklarifikasikan dengan jumlah hal seperti status kedudukan dan khususan ibu kota Nusantara yang diatur dalam pasal 5 ketentuan terkait kewenangan otoritas ibu kota Nusantara dalam pasal 12 dan pasal 13, hingga penanaman dan pengelolaan anggaran pendapatan dan anggaran belanja diatur dalam pasal 23 dan pasal 24. Penulisan peraturan perundang-undangan komprehensif juga tercermin pada PP nomor 12 tahun 2023 yang mana mulai dari pengaturan pemberian izin, ketentuan terkait pemberian kemudahan berusaha hingga pengaturan terkait pengurangan pajak. Harapannya adalah agar para pelaku usaha terkait untuk tertarik dan minat untuk berusaha di IKN sendiri. Mungkin sekian analisis investasi IKN dari saya. Apabila ada tutur kata dan tingkah laku dan sikap saya dan maupun pakaian saya yang kurang berkenan, saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.